Halo guys, selamat ketemu pada penjelasan tentang obat dan pengobatan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bicara tentang suplemen sendi. Secara alami, tubuh membentuk suatu zat yang disebut dengan glukosamin. Fungsi daripada glukosamin adalah menjaga kesehatan persendian dan tulang. Tapi tahukah guys bahwa dengan pertambahan usia, kemudian produksi glukosamin akan berkurang. Sebelum topik ini kita bahas, bagaimana fungsi glukosamin dan bagaimana cara kerja glukosamin di dalam tubuh. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Radang sendi adalah suatu penyakit di mana kondisi yang menyebabkan peradangan dan nyeri pada sendi, di mana sakit sendi itu dibagi atas dua macam. Pertama adalah osteoartritis dan yang kedua adalah rheumatoid arthritis. Lalu glukosamin bekerja pada penyakit sendi yang mana? Adalah pada penyakit sendi osteoartritis. Glukosamin dapat dikonsumsi dalam jangka panjang. Konsumsi glukosamin bisa 2 sampai 3 bulan, sehingga efek glukosamin baru kelihatan ketika pengobatan dilakukan 2 sampai 3 bulan yang berefek untuk mengurangi nyeri dan inflamasi pada sendi. Glukosamin dalam sediaannya dikombinasi dengan kondroitin. Walaupun di dalam bentuk generiknya glukosamin diproduksi dalam bentuk tablet. Kombinasi glukosamin dan kondroitin dipercaya dapat meningkatkan efek anti radang glukosamin dan kondroitin. Bagaimana bentuk sediaan glukosamin? Bentuk sediaan glukosamin dalam bentuk tablet ada diproduksi dan sudah tersedia di apotek. Dapat dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari dalam bentuk tablet yang dikonsumsi sesudah makan. Reaksi alergi bisa terjadi pada pasien-pasien yang alergi dengan komposisi glukosamin, sehingga perlu dimonitor apabila ada reaksi alergi dan perlu dihentikan pengobatannya bila memang ada reaksi alergi dengan glukosamin. Tapi kejadiannya cukup jarang. Penderita gangguan ginjal dan hipertensi serta diabetes, kemudian pasien hamil dan menyusui perlu menghindari konsumsi glukosamin. Bagaimana dengan penderita MAH, guys? Ya, harus hati-hati karena penderita MAH sangat riskan untuk meningkat risiko MAH bila mengkonsumsi glukosamin dan kondroitin. Tetapi
bisa diatasi bila konsumsi dilakukan sesudah makan, maka reaksi pada gangguan mah kecil kemungkinannya terjadi. Kemudian, untuk mengatasi apabila memang terjadi pada pasien penyakit mah yang cukup kronis, tetapi membutuhkan kondroitin, maka kondroitin maupun glukosamin ada diproduksi dalam bentuk salep dan gel. Komposisi seperti ini digunakan cukup dioleskan pada persendian yang sakit sehingga berefek lokal dan tidak beresiko bagi penderita mah. Nah, adakah kemungkinan glukosamin dikombinasi dengan obat anti nyeri atau NSAID, antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dan natrium diklopenat? Bisa apabila memang nyeri sendinya cukup berat dan kronis, bisa dikombinasi untuk meningkatkan efek antiinflamasi dan analgetiknya dengan obat analgetik non-steroid. Lalu, bagaimana pada kombinasi obat oral dan salep atau gel digunakan bersamaan? Bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan menurunkan resiko efek samping pada lambung. Kombinasi glukosamin tablet dan gel akan dapat meningkatkan efek analgetik dan antiinflamasi daripada glukosamin, kondroitin, dan sediaan gel. Apakah produk ini tersedia di apotek? Ya, produk ini tersedia di apotek dalam bentuk tablet maupun salep dan gel. Bisa didapatkan karena dia berlogo obat bebas, maka bisa diberikan dan dibeli tersendiri tanpa resep dokter. Amankah menggunakannya? Aman bila digunakan sesuai dengan aturan pakai yang telah kita jelaskan di atas tadi. Nah, seperti kita ketahui, dengan bertambahnya usia, maka produksi glukosamin menurun sehingga perlu asupan glukosamin dari luar tubuh. Walaupun secara alamiah, bila pada orang muda produksi glukosamin masih cukup untuk sebagai pelumas persendian, tetapi pada usia yang sudah mencapai 50 sampai 70 dan 80 tahun, pasien geriatri, maka sangat membutuhkan sekali glukosamin asupan dari luar tubuh sebagai pelumas persendian. Nah, itu yang kita jelaskan, guys. Semoga dapat memilih dan menggunakan produk glukosamin mengatasi nyeri dan antiinflamasi persendian. Selamat mencoba dan mendapatkan suplemen sendi dan bisa teratasi gangguan sendi yang diderita. Sekian, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya guys. Salam sehat selalu.